Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Saya dengan Dr. Amel yang menjaga di klinik pada pagi hari ini. Izin bertanya Ibu yang mengalami keluhan, Ibu atau anak Ibu? Anak saya sih dok. Anak Ibu, ya baik. Izin bertanya anaknya namanya siapa? AG. AG, usianya? 10 tahun dok. 10 tahun. Perempuan Ibu? Iya. Baik. Alamatnya di mana? Di Kenari dok. Di Kenari. Baik. Ibu, bagaimana untuk keluhan anaknya hari ini? Keluhannya dia itu tiba-tiba ada darah gitu dok di hidungnya. Itu di hidungnya sebelah mana? Lubangnya kanan atau kiri? Yang kanan dok. Yang kanan. Itu sejak kapan berdarahnya itu? Sekitar 2 hari yang lalu mungkin. 2 hari yang lalu. Kira-kira seberapa banyak? Lumayan sih dok. Lumayan ya. Baik. Jadi Bu, saya akan periksakan dulu area hidung anak Ibu dan nanti akan saya lakukan tindakan yang dinamakan dengan tampon. Nah itu tuh akan dimasukkan kasa ke area lubang hidungnya. Kemudian nanti akan dibiarkan beberapa hari, mungkin nanti sedikit tidak nyaman, tapi saya akan memberikan baalnya atau anestesinya sehingga insya Allah anak Ibu akan merasa nyaman dan saya juga akan melakukannya dengan profesional. Ada yang mau ditanya dulu? Tidak dok. Apa Ibu setuju untuk anak Ibu dilakukan tindakan ini? Setuju dok. Baik, alhamdulillah. Silakan Ibu untuk dituntunnya anaknya ke area pemeriksaan. Saya mempersiapkan terlebih dahulu. Baik dokter. Kemudian persiapan terkait dengan alat dan bahannya. Untuk bahannya ada masker, ada handscoon, ada gauze atau kasa yang akan digunakan dengan menggunakan epinephrine, kemudian diberikan antibiotik juga dan ada vaselinnya juga. Kemudian dan ada vaselin. Kemudian untuk alatnya ada headlamp, kemudian ada speculum nasal, ada pinset bayonet, ada spalpol tang, dan ada alat pendorongnya untuk kasanya. Ada nirbekan atau basin juga untuk wadah alat. Kemudian kita cuci tangan dengan langkah WHO. Kemudian gunakan masker. Dan gunakan handscoon. Kemudian gunakan headlamp. Paskan dengan kepala dan pastikan menyala. Baik, pertama ini kita lakukan pemeriksaan umum pada hidungnya dengan menggunakan speculum nasal. Teknik memegangnya dengan telunjuk di area kepala speculum nasal dan jari jempolnya di area tuas dari speculum nasal dan secara kontra. Karena tadi keluhan ada di hidung kanan, maka gunakan tangan yang sebelah kiri untuk melakukan pemeriksaan. Pastikan pasien menengadah, ada yang menengadah ya. Kemudian kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada area rongga hidungnya dengan keadaan spekulum menutup. Kita lakukan inspeksi keadaan kafum nasinya, mukosanya apakah hiperemis, kemudian ada tidaknya edema atau obstruksinya, kemudian ada tidaknya corpus alineum. Kalau misalkan ada corpus alineum, kita lakukan ekstrasi
terlebih dahulu ke area rongga hidung. Kemudian kita lepas dan kita lakukan pemeriksaan di area oral cavity-nya. Ditakutkan adanya perdarahan di area orofaring atau epistaxis posterior. Buka mulutnya ya dek. Tekniknya dengan memegang seperti pensil. Kemudian kita lakukan prosedur tampon epinephrine dengan menggunakan gaus yang sudah direndam di epinephrine dan pantokain atau lidokain. Kemudian hidungnya diberikan silokain spray. Gaus yang sudah direndam tadi dilipat, kemudian dijepit dengan menggunakan pinset dan gunakan spekulum nasal juga. Masukkan kasa di palatum, di dasar palatum sampai ke batas posterior kohana. Kemudian setelah itu tunggu 3-5 menit dan kita lihat ada tidaknya perdarahan lanjutan. Jika ada perdarahan lanjutan, maka lakukan tampon anterior dengan melepas terlebih dahulu untuk tampon yang epinephrine. Untuk tampon yang anterior, gaus diberikan vaselin dan diberikan juga antibiotik ointment. Untuk teknik pemasukannya diberikan atau dimasukkan secara layering. Dimasukkan secara layering sampai memenuhi area cavum nasal atau yang media konka. Jangan sampai perhatikan untuk tidak mengenai kolumella dan kita setelah itu kita lakukan observasi terkait dengan tampon yang sudah dipasangkan. Dengan menggunakan spalpal tang, kita lakukan pemeriksaan di area oral cavity dan kita lihat ada tidaknya kasa yang menjuntai maupun perdarahan orofaring. Setelah itu jika adanya kasa yang menjuntai, contohnya seperti ini, maka akan dilakukan
pengulangan untuk prosedurnya. Kemudian setelah itu kita berikan antibiotik spektrum luas sebelum untuk merujuk ke dokter THT, karena ini akan didiamkan selama 36 sampai 48 jam. Setelah 48 jam, lakukan prosedur pencopotan dari tampon anterior dengan teknik memutar agar menurunkan kemungkinan trauma. Kemudian untuk semua alat dimasukkan ke cairan antiseptik, headlamp dilepas, kemudian masker dan handscoon juga dilepaskan. Prosedur telah selesai dan lakukan berikan informasi pada pasien, keluarga pasien. Tadi saya sudah memasukkan kasanya ke area hidung anak ibu. Nanti kasanya ini akan didiamkan selama 36 sampai 48 jam dan akan saya rujuk ke dokter spesialis THT untuk memastikan tidak ada perdarahan lanjutan. Nah, nanti kalau dikatakan tidak ada perdarahan lanjutan setelah 48 jam, ibu kembali lagi ke sini untuk anak ibu dilepas kasanya. Dan juga tadi setelah diberikan tampon anteriornya, sebenarnya kita harus lakukan fiksasi dengan menggunakan plester untuk plester dan kasa kembali untuk menutup tamponnya, begitu. Ada yang mau ditanya, Dok? Tidak, Dok. Baik, hatur nuhun Ibu, semoga anaknya cepat sehat. Assalamualaikum. Sama-sama.